pengharapan di tiap langkahmu. Walau terkadang ragu iman percayamu, Tuhan selalu setia menjaga hidupmu. Tuhan perlindunganmu, hai orang beriman. Tuhan yang memimpinmu ke jalan yang benar, supaya kau bahagia di dalam hidupmu, sekarang dan selamanya. Yesus besertamu. Horas, Amang Inang dan saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan HKBP Delta Mas di pagi hari ini 5 Desember 2025. Salam sejahtera bagi saudara dimanapun berada. Damai dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah senantiasa ke dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada kami semua jemaat-Mu HKBP Delta Mas. Sehingga kami boleh mendengarkan renungan firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Tuhanlah yang memberkati setiap hati dan pikiran kami, agar boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, renungan kita pada hari ini diambil dari Rut 2 ayat 4. Ayat renungan firman Tuhan akan dibacakan oleh anak remaja dari Huria kita. Nats renungan harian Jumat 5 Desember 2025 diambil dari Rut 2 ayat 4. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, lalu datanglah Boas dari Betlehem, ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Dalam bahasa Batak Didok, jadi idama, tongon rosi Boasian Betlehem, didokma mandok akap panggotili, didongani Jehovah mahamu, jadi didok nasi dan mandok ibana, saya dipasu-pasu Jehovah mahu. Amin. Terima kasih atas pembacaan renungan firman Tuhan. Tema atau judul renungan kita pada hari ini, saya ambil judul rendah hati di dalam kekurangan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita saat ini merupakan kisah perjumpaan Rut dan Boas. Rut merupakan seorang janda yang miskin dan hidupnya penuh kekhawatiran. Ia tidak punya materi apapun, bahkan kehilangan suaminya. Penderitaan datang silih berganti menerpa kehidupannya. Sebagai perempuan miskin dalam budaya kuno Israel, Rut hanya punya sedikit pilihan untuk mencari nafkah. Setelah tinggal di Bethlehem bersama Naomi, Rut pergi memungut bilur-bilur jelai di ladang. Ia bekerja di belakang para pemetik atau penuai hasil panen. Menurut hukum Israel kuno, ketika orang Israel memanen hasil panen dari ladang mereka, mereka harus meninggalkan sebagian tanaman di tepinya dan sebagian sisa gandum, yaitu potongan gandum yang akan jatuh atau terlewati oleh para pemanen saat mereka melewati ladang. Komitmen Rut, seorang janda keturunan Moab, untuk mengikuti Naomi sebagai orang asing di Israel menuntut harga mahal. Karena Naomi sudah tua, Rutlah yang bekerja, dan hal ini tidak mudah. Tidak ada orang yang akan melindungi dia, apalagi dia seorang perempuan asing di antara kaum Israel. Akan tetapi dengan tulus, Rut
bertekad untuk memelihara Naomi dengan bekerja sebagai pemungut bilur-bilur jelai yang terjatuh di tanah. Pertemuan Rut dan Boas ini menjadi titik balik dari kisah Rut. Pengakuan iman dan kesaksian Rut sungguh nyata dari perbuatannya yang berinisiatif melakukan sesuatu untuk kelangsungan hidupnya dan juga mertuanya. Hal inilah menarik perhatian Boas untuk mencari tahu tentang Rut dan bermurah hati padanya semakin besar. Boas memuji dan memberkati Rut akan kebaikan yang telah ia lakukan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kesetiaan yang terdapat dalam hidup Rut, Naomi, dan juga Boas bisa menjadi refleksi kepada kita bahwa Tuhan akan berlaku adil dan setia terhadap umatnya yang berlaku benar dan setia dalam hidupnya. Tuhan tidak akan membiarkan begitu saja umatnya yang setia dan mencari perlindungan dibawa kepak sayapnya. Kita diajarkan untuk tetap setia kepada Tuhan, setia kepada pekerjaan yang sudah diberikan kepada kita, berlaku benar walaupun kadang imbalannya tidak langsung terlihat. Tetapi kita harus ingat bahwa Tuhan pasti melihat. Kebaikan kita boleh berdampak kepada orang lain ketika mereka boleh melihat dan merasakan kebaikan dalam diri kita. Ia boleh bersyukur kepada Tuhan lewat doanya, layaknya Boas dalam nats ini. Melalui kisah Rut dan dua Boas ini, kita diingatkan untuk tetap setia dalam hal baik, selalu menabur kebaikan dimanapun kita berada, dan tentunya mencari perlindungan hanya di bawah sayap Tuhan. Kebaikan yang dimaksud bukanlah kebaikan yang dibuat-buat supaya dilihat orang, tetapi yang tulus berdasarkan kepatuhan kita terhadap Tuhan. Biarlah dalam banyak kesempatan hidup kita menjadi alasan bagi orang lain untuk bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Dalam segala hal kita boleh percaya bahwa Tuhan pasti melihat dan menghargai setiap tindakan baik kita, dan Tuhan akan memberikan balasan yang melimpah bagi mereka yang hidup dalam kesetiaan. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan pada kami Tuhan, Jemaat-Mu HKBP Delta Masih Tuhan. Sehingga Tuhan kami dapat mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan renungan firman Tuhan yang telah kami dengarkan Tuhan menjadi kekuatan bagi kami untuk melakukan segala aktivitas kami di pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, buat setiap pergumulan yang kami hadapi Tuhan, keluarga lepas keluarga ya Tuhan. Kami memohon padamu Tuhan, agar setiap pergumulan yang kami hadapi ya Tuhan dapat kami lewati dan dapat kami menangkan ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, buat anak-anak yang Tuhan titipkan pada kami, keluarga lepas keluarga ya Tuhan. Tuhanlah yang melindungi mereka, baik di dalam kesehariannya Tuhan, baik di dalam pendidikannya Tuhan, agar mereka Tuhan senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, buat anak-anak kami Tuhan, yang tidak bersama-sama kami Tuhan, yang jauh dari kami orang tuanya Tuhan, yang untuk melanjutkan pendidikan ataupun untuk bekerja ya Tuhan. Hanya kepada-Mu lah Tuhan kami memohonnya Tuhan, agar Tuhan yang selalu menjaga mereka, Tuhanlah yang selalu melindungi mereka. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, buat anak-anak kami Tuhan yang sudah cukup umur untuk dapat berumah tangga ya Tuhan. Tuhan, tolong tunjukkan jodoh pada mereka Tuhan, agar mereka senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus yang melindungi kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.